Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa. Begitu didatangkan bismillah, bikana makana biyakunu mayakunu. Dengan sizinku kata Allah, maka terjadilah alam dan sisinya. Sesuatu yang ada, maka dengan sizinku pula, maka bakal ada sesuatu yang akan terjadi. Maka semuanya adalah biqudratihi wa iradatihi. Ini berkahnya doanya Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajarlah kita sebagai umatnya menyebut kepada beliau ini Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Ini maka ada orang Islam nyebut Sayyidina bi abotiluwe. Nabi kita Muhammad, Nabi kita Muhammad. Berarti amat sih nyebut Sayyidina mah. Hajar doang. Orang gelap. Kenapa kita Nabi Muhammad boleh diberikan pangkat yang setinggi-tingginya, akan tetapi tidak boleh Nabi Muhammad disembah. Jadi kita boleh nyebut Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang saking ogahnya nyebut Sayyidina sampai mengeluarkan hadis sekalipun itu dhaif hadisnya. Kata hadisnya juga la tusayyiduni, katanya. Jangan kau menyebut Sayyidina kepadaku. Ini hadis riwayatnya siapa? Kalimatnya juga la, ya biar bisa terjadi orang lain. Diaturkan dengan hadis yang satu, kata Nabi, ana sayyidu wuldi Adam la fakhro. Aku adalah rajanya anak Adam, tapi aku dalam keadaan tidak takabur, tidak sombong. Kalimat la, kalau disitu dibandingkan dengan anak, kira-kira kalimatnya itu kuat mana Bapak? Tentunya kalimat anak. Saya bingung ini ngomong Jawa, ngomong Indonesia ini. Jawa. Inggris. Campur Pak. Kalau saya ngomong Jawa ngerti ya? Jawa. Bingung saya ngomong Jawa Indonesia, di seseorang bekai sarjana begitu. Saya ini kelurahan kastrologi. Boleh.
Maka Nabi Muhammad boleh diberikan pangkat yang setinggi-tingginya, akan tetapi Nabi Muhammad tidak boleh disembah. Lah kalau begitu, karena sholat kita, sujud kita, ruku kita tidak sah kalau tidak disebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dalam tahiyat disebut tidak Bapak? Allahumma asyhadu an la ilaha illallah. Ogah nyebut Nabi Muhammad, meneng bae ning kono. Asyhadu an la ilaha illallah. Meneng be, diem aja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ogah nyebut Nabi Muhammad. Kira-kira sah tidak? Tidak sah. Begitu pada tahun 571 Masehi lahirlah yang diceritakan tadi, yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbentuk nur. Malah satu kitab diterangkan dalam kitab Tuhfatul Mardiyah, sampai nurnya ini adalah dari bahan Nabi Adam sampai dititipkan kepada para nabi, sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Ismail. Maka pada tahun 571 Masehi maka lahirlah orang laki-laki di kota Mekah, namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebiasaannya, kebanyakannya Nabi ini jarang yang lahir di Mekah, ada beberapa Nabi saja. Kebanyakannya tuh di daerah Israel, di daerah Palestina, di daerah Mesir. Tapi Nabi terakhir ini adalah dilahirkan di kota Mekah. Kenapa begitu? Singkat baik, karena saya tanya tadi Pak Kiainya, Pak Kiai saya mau qadimah berapa jam? Setengah jam baik. Terus. Karena mungkin bagi-bagi waktu kali ya. Ini sudah seperempat jam maning berarti. Bedanya durung teka-teka baik, Gus. Mabok. Terus ya terus. Begitu Nabi Muhammad, kenapa pertanyaannya Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, kebanyakan Nabi sebelumnya di negara-negara lain? Karena Mekah adalah ada salah satu doa Bapak kita Adam alaihissalam yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya nyambung ceritanya, di saat Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia, cepat baik, Adam diturunkan di India, Hawa diturunkan di Jeddah. Satu kaul berpendapat 100 tahun tidak ketemu, akan tetapi Nabi Adam belum pernah minta ketemu dengan istrinya yang namanya Hawa alaihissalam. 100 tahun belum pernah Nabi Adam minta, ya Allah temukan saya dengan istri saya tercinta. Selama 100 tahun saya berpisah, belum pernah. Coba pakai imam, jangankan 100 tahun, seminggu baik ketemu sama istri, berangkat ke dukun. Kemana istri saya nyelarinya? Pasti ngotot pengen ketemu. Tapi Nabi Adam tidak. Setelah 100 tahun diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lafaz Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu doa Nabi Adam diterima, dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Allah, wahai Adam, mendekatlah kau kepada salah satu gunung yang berada di salah satu tempat yang namanya Arafah, yang namanya adalah Jabal Rahmah. Rahmatku sudah tak taruh di gunung itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Nabi Adam mendekat kepada gunung yang berada di Arafah namanya Jabal Rahmah, maka ketemulah Adam alaihissalam dengan istri tercinta Hawa alaihissalam. Setelah ketemu, lalu Nabi Adam berdoa, cepat ceritanya, ya Allah, ini adalah sebuah rahmat yang diberikan kepada kami berdua, dan rahmat ini tolong berikan kepada anak cucuku nanti. Akhirnya doa Nabi Adam dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengutus para malaikat, maka kata Allah, wahai para malaikat, tolong ukur mana tengah-tengah bumi ini.
diukur bat, bagusnya bukan Cipocok. Kalau Cipocok mah enak, Ka'bahnya di Cipocok, dekat kita hajinya. Begitu diukur tengah-tengahnya Mekah, maka di Mekah itulah dibangun yang namanya Baitullah, artinya Baitu Rahmatillah, ini rumah rahmatnya Allah. Baitullah ini dalam keadaan diacak-acak oleh orang-orang jahiliyah, kurang lebih 300 patung yang mengkelilinginya. Maka terjadilah pada saat itu dikatakan kaum jahiliyah, kaumnya bodoh-bodoh, bejat, harus ada revolusi akhlak. Maka diturunkanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Weh, aja takbir ku dibinke. Takbir be belum apa-apa. Dorong lebaran. Betul apa tidak? Maka dikatakan kaum jahiliyah. Proses membongkar, proses membuka, proses menghilangkan kaum jahiliyah ini tidak mudah. Harus melewati beberapa ujian, harus melewati beberapa tantangan. Jadi kalau orang yang mau berdakwah bersifatnya amal ma'ruf nahi mungkar tidak mudah. Harus melewati segalanya, harus menerima segalanya. Betul apa tidak, Pak? Namun kita mah enak, amal ma'ruf baik wis. Jadi sing penting anu bodoh ning kono arep mabok arep gaple arep los itu amal ma'ruf bae terus. Sing penting kita diundang ngariung yo. Enak sih mengkonon mah. Tapi lamun naik mungkar resikonya berat. Sedangkan agama mengatakan amal ma'ruf nahi mungkar. Nah ini, maka Nabi Muhammad kedua-duanya yang dijalankan ini sangat berat kalau kita ceritanya buka dari sejarah-sejarah beberapa kitab-kitab.